Pekerjaan apa yang masih bertahan di 2030? Nah, kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait perkembangan tren terkini ya di dunia pemerintahan. Jadi di dalam unsur pemerintahan itu kan ada sebutannya masyarakat sipil. Kemudian secara terorganisir dikelompokkan menjadi aparatur sipil negara atau biasa disebut dengan ASN. Nah, ASN ini dalam prakteknya dia membantu tugas pemerintah melalui unsur kementerian, kemudian sampai tingkat bawah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik yang secara administratif maupun organisasional seperti birokrasi. Nah, cakupan birokrasi ini yang kemudian membantu bagaimana pelaksanaan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya memang ada anggaran tersendiri yang dikelola oleh APBN untuk mengalokasikan keberadaan PNS atau ASN ini, sehingga ada sekian bagian penganggaran di dalam mengatur penggajian, terus kemudian tunjangan dan macam-macamnya, yang kemudian ini bisa berdampak bagi stabilitas negara itu sendiri. Melalui perkembangan terakhir, Presiden sepertinya mulai mengancang-ancang dan ini mendekati pintu gerbang ya. Sebutan di media itu sebagai kiamat ASN. Mungkin ini sesuatu istilah yang agak berlebihan atau hiperbola. Cuman ini sebagai ancang-ancang, sebagaimana kita mengetahui adanya kiamat itu, kita mengancang-ancang kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya. Dalam informasi terkini, sesuatu yang digeser pertama itu adalah bagian administratif, ketatausahaan administratif umum ya, di mana keberadaan administratif ini melaksanakan tugas-tugas seperti proses surat menyurat, pengarsipan, dan bagian-bagian yang lain. Dalam hal ini penataan administratif ya, yang melingkupi banyak hal. Nah, di era perkembangan teknologi yang kemudian ditambah dengan digitalisasi, dua hal ini saling berkaitan. Yang kemudian masuk di dalam dunia pemerintahan disebut sebagai e-government, sehingga bagaimana sebagian dari tugas pemerintahan itu dikelola, dilaksanakan oleh teknologi, sehingga sangat memungkinkan masuknya teknologi ini menggeser tugas-tugas tadi. Kalau di swasta sudah banyak ya, di swasta sudah banyak bagaimana proses pengurangan tenaga kerja ini digantikan dengan mesin. Nah, sekarang yang jadi sasaran adalah unsur pemerintah itu sendiri, di mana sebagian dari ASN, tidak semuanya ya, tidak semuanya, yang disasar pertama kali adalah tenaga administratif, di mana tenaga administratif ini disasar sebagai unsur yang paling mudah sebagai pengganti manusia. Manusia ini diganti dengan mesin, sehingga proses untuk katakanlah membuat surat, membuat pencatatan, membuat tanda tangan dan macam-macamnya sudah difasilitasi secara digital, sehingga mungkin tidak perlu lagi tenaga yang cukup banyak di dalam mengelola administratif ini,
karena sudah bisa terwakilkan melalui itu. Berikutnya secara birokratis, dengan adanya digitalisasi ini berusaha memangkas dari praktek birokrasi yang mungkin kaku, mungkin terstruktur sekian panjang ini, kemudian bisa tergantikan dengan teknologi. Orang bisa menggunakan via handphone, kemudian menunggu masa terbitnya melalui itu, sehingga sekarang banyak aplikasi-aplikasi pendukung dari pemerintah maupun dari swasta yang memudahkan bagaimana layanan-layanan administratif itu bisa dinikmati oleh pengguna tanpa harus berdesakan, tanpa harus bercaci maki, tanpa harus adu mulut dan macam-macamnya dengan petugas. Biasanya orang difasilitasi, terus kemudian antri, terus kemudian layanannya kurang baik dan seterusnya, timbul cekcok dan seterusnya. Nah, dengan adanya integrasi sistem yang semacam ini memungkinkan bagaimana praktek e-government ini. Karena kalau kita melihat dari rancangan Indonesia Digital Nation, nah ini di dalam prosesnya ini akan menuju ke sana. Dari tahun ini sampai 2024 nanti berlipat lagi, biasanya dalam masa 5 tahunan ya. Ini nanti akan bergeser menjadi praktek itu, sehingga kita perlu bersiap tidak hanya bagi ASN ya, tapi tenaga-tenaga yang lain yang mana selama COVID kemarin itu kita sudah menikmati fasilitas digital tersebut, sehingga ketika di dalam masa transisi yang cukup dalam artian ini bisa dikatakan dalam kondisi yang terdesak, orang bisa memanfaatkan itu, apalagi dengan kondisi yang tidak terdesak, maka sangat terbuka kesempatan itu untuk memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Sifat teknologi tidak akan bergeser ke belakang, tapi akan bergeser maju terus. Nah, ini yang harus kita siapkan, apa saja yang nantinya akan menggantikan pekerjaan yang hilang tadi dengan yang baru. Belum lama ini Menteri BUMN juga menyatakan pekerjaan apa yang masih bertahan di 2030. Nah, ini kan seakan-akan ada kaitan, sehingga ada ancang-ancang di mana pekerjaan yang masih bertahan itu dan memungkinkan pekerjaan-pekerjaan baru yang kita sendiri belum tahu pekerjaan apa yang nanti akan muncul, karena perkembangan ini begitu cepat dan begitu dinamisnya perkembangan yang ada. Mungkin ini bagian dari komentar, kemudian bagian dari kehati-hatian, persiapan dan seterusnya. Oke, kita sambung pada pertemuan dan kajian berikutnya. Terima kasih, see you.